Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, semoga kita semua senantiasa diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali tausiah kita dengan mengucapkan rasa syukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang senantiasa kita rasakan dalam hidup kita. Mudah-mudahan syukur yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat nikmat dalam kehidupan kita selalu bertambah. Kita harus tahu bahwa bertambahnya nikmat dalam kehidupan kita itu bisa dalam dua bentuk. Ada bertambah secara kuantitas, dan itu yang kita pahami selama ini, dan ada bertambah secara kualitas. Barangkali apa yang kita dapatkan dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang sebelumnya, tapi bisa saja kualitasnya yang berbeda. Apapun bentuknya, maka tugas kita adalah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang berhasil merubah wajah dunia dengan membawa sebuah risalatul Islam, satu-satunya risalah yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah Islam. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar yakin bahwa tidak ada agama di muka bumi Allah ini yang benar kecuali Islam. Yang lain di mata Allah akan menjadi salah, dan ini bagian dari keyakinan yang harus selalu ada. Oleh karena itu kita tidak boleh menganggap agama yang lain benar, wajib dinyatakan salah, tetapi kita harus saling menghormati karena tidak ada paksaan di dalam meyakini satu agama. La ikraha fiddin. Oleh karena itu ajakan-ajakan untuk mengakui semua agama benar mesti ditolak, tidak bisa diterima karena bertentangan dengan Al-Quran. Yang perlu adalah saling menghormati, saling menghargai, itu jelas. Karena kita sesama manusia, kalau ada orang yang punya pilihan lain untuk keyakinannya, silahkan, tetapi di mata Allah pilihan itu adalah salah. Berbahagialah kita-kita yang beragama Islam, diberikan hidayah oleh Allah, dan cintailah syariat Islam itu, cintailah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian gambaran dari figur-figur ulama salaf atau generasi salaf bersama Al-Quranul Karim. Untuk malam hari ini kita akan ambil satu sosok yang lain, yaitu Umar bin Al-Khattab.
Kalau pada malam yang sebelumnya kita bicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama yang mengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin para sahabat. Dan ketika Abu Bakar mengakhiri kehidupannya, maka masyarakat Islam, sahabat-sahabat pun dipimpin oleh seorang yang namanya Umar ibn al-Khattab. Berkaca kepada sahabat itu memang sangat penting. Menjadikan sahabat sebagai rujukan dalam kehidupan, baik persoalan dunia maupun persoalan agama, itu sangat penting. Kenapa demikian? Karena sahabat itu adalah generasi yang terbaik. Kalau di dalam buku Halus Salaf Ma'al Quran, itu pujian untuk sahabat itu luar biasa. Dikatakan bahwa mereka adalah abarra hadhil ummah quluban, manusia-manusia yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, a'maquha ilman wa aqalluha takallufan, paling sedikit mereka itu takalluf dalam beragama. Takalluf itu mempersulit diri dalam beragama. Para sahabat dulu tidak mempersulit diri. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan semuanya adalah sangat sederhana. Itu pula lah yang mereka lakukan. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mempersulit diri, langsung kena tegur. Kalau ada, maka ada salah satu di antara mereka yang ketika berpuasa, agar dia merasa sulit dalam berpuasa itu, maka dia menjemur dirinya di bawah terik panas matahari. Jadi kalau berada di bawah terik panas matahari, dia akan kepanasan, dia akan kehausan, dan kalau semakin haus, menurut dia pahalanya lebih besar. Terjadi pada sahabat ketika itu. Ditanya sama Nabi, itu yang satu tuh ngapain tuh di situ tuh? Dia puasa ya Rasulullah. Dia ingin agar mendapatkan pahala yang lebih banyak dengan cara seperti itu. Dilarang oleh Nabi. Jangan, katanya. Falyastazil. Suruh dia bernaung. Ambil tempat berlindung. Orang semua tidak ada yang berpanas-panasan, kok dia sendiri yang? Jadi kalau seandainya ada, langsung kena tegur. Bagaimana beragama secara sederhana, dan memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seperti itu. Wa ahsanuha halan. Mereka paling baik keadaannya. Itulah pujian-pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, man kana muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ingin mengambil contoh, maka ambillah contoh itu dari sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Umar ibn al-Khattab yang gelarnya adalah Al-Faruq. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Melawan maupun kawan semua kenal dengan Umar. Jangankan manusia, syaitan pun takut sama Umar. Jangankan manusia, syaitan saja takut sama Umar. Kata Rasul, seandainya Umar salaka tariqan atau salaka fajjan, kalau seandainya Umar melewati satu jalan, lalu ada pula syaitan sebelah sana mau lewat juga di jalan itu, syaitan itu cari jalan lain. Tidak berani berpapasan dengan Umar ibn al-Khattab. Dalam riwayat juga dikatakan semua manusia, semua hamba Allah yang dilahirkan maka diikutkan oleh qarin. Jadi kita lahir ini ada jin yang ngikuti kita, qarin. Qarinnya Rasulullah masuk Islam. Qarinnya Umar lari, tidak berani ketemu dengan Umar bin Al-Khattab. Jadi kita ini akan selalu digoda oleh qarin itu. Umar tidak berani qarinnya untuk menggoda, maka lari dia. Itulah Umar. Orang semua ketakutan dalam melakukan hijrah, sehingga mereka hijrahnya sembunyi-sembunyi.
Jadi yang mau hijrah diam-diam rupanya sudah melewati perbatasan. Yang ini diam-diam juga melewati perbatasan karena takut nanti dicegat oleh orang-orang Quraisy. Tapi Umar bin Al-Khattab diumumkannya. Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, siapa rasanya yang ingin istrinya kehilangan suaminya, tunggu saya besok di balik bukit itu, saya hijrah. Siapa yang ingin kehilangan, yang anak ingin kehilangan ayahnya, atau ayah ingin kehilangan anaknya, istrinya ingin kehilangan suaminya, tunggu saya di balik bukit itu. Diumumkannya. Ternyata hijrahlah Umar itu dengan santai tanpa ada yang menghalanginya. Itulah Umar bin Al-Khattab, orang yang sangat terkenal, tegas, keras dalam bersikap, tetapi hatinya lunak bersama Al-Quranul Karim. Jadi tidak ada nampaknya yang, kalau kita baca generasi sahabat dulu, di antara keistimewaan mereka memang adalah riqqatul qalb, bagaimana hati mereka selalu lunak di hadapan Al-Quranul Karim. Umar bin Al-Khattab itu sangat terkenal ketika dia diingatkan dengan ayat Allah, maka pada saat itu juga dia akan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Diceritakan dalam satu riwayat datang dari Ibnu Abbas, ada namanya Uyainah Ibnu Hisan. Dia ingin ketemu dengan Umar bin Al-Khattab, tapi tidak ada cara karena dia orang yang tidak orang-orang luar gitu. Bahkan dia adalah bagian dari bukan Islam. Dia meminta kepada saudaranya agar diberikan waktu agar bisa ketemu dengan Umar bin Al-Khattab. Saudaranya itu bernama Al-Hur ibn Qais. Katanya, ya nggak apa-apa, nanti satu ketika saya akan coba minta izinkan agar kamu bisa ketemu dengan Umar. Diizinkanlah oleh Umar bin Al-Khattab agar Uyainah ibn Hisan itu bisa berjumpa dan berbicara dengan Umar. Pada saat dia sudah ketemu dengan Umar, apa katanya? Ya bin Al-Khattab, fa wallahi ma tu'tina al-jazal wa la tahkumu bainana bil adl. Wahai Umar, ya bin Al-Khattab, kamu belum memberikan apa yang sepantasnya untuk kami, dan kamu tidak menghakimi, tidak menjadi hakim di antara kami dengan adil. Faghadiba Umar hatta hamma ayyuqi'a bihi. Maka Umar ketika itu marah, hampir-hampir Umar itu ingin smackdown-nya karena marahnya tadi. Faqala lahul Hur, ketika nampak marahnya Umar tadi, dibacakanlah oleh Hur ibn Qais tadi sebuah ayat, dan ayat itu khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil 'urf, dan perintahkanlah hal-hal yang baik, wa a'rid 'anil jahilin, dan menghindarlah dari orang-orang jahilin. Ketika ayat itu dibacakan di hadapan Umar bin Al-Khattab yang tadi beliau ingin marah dan bahkan memukulnya, ma jawazaha Umar hina talaha alaihi wa kana waqafan 'inda kitabillahi azza wa jalla. Berhenti, stop sama sekali marahnya, dan hilang langsung kemarahan Umar ibn Al-Khattab. Kenapa dia tidak jadi marah? Karena dibacakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya semangat seperti ini bisa kita tiru, tidak usahlah 100%, bisa kita tiru sampai 60% umpamanya, atau 50%. Ketika dibacakan di hadapan kita ayat-ayat Allah, yang ternyata ayat itu berkaitan dengan sesuatu yang kita lakukan, dan yang kita lakukan itu salah, dan dibacakan kepada kita ayat Allah, seberapa persen kira-kira kita bisa menghentikan kesalahan itu ketika kita mendengarkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Tapi didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk generasi para sahabat, disitulah
apa namanya itu, bukti keberhasilan Rasul dalam membina para sahabat. Bisa sebegitu cepatnya mereka menghentikan kesalahan ketika memang ada ayat yang diturunkan. Itu kalau kita baca sejarah persoalan khamar, diharamkannya khamar, ketika ayat khamar itu sudah turun pengharaman secara mutlak. Awalnya kan tidak, itu awalnya kan masih pilihan, ada baiknya, ada buruknya. Wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, cuma dosanya lebih besar, sampai pada akhirnya dikatakan bahwa itu min amali syaitan fajtanibu, jauhi itu perbuatan syaitan. Ada di antara sahabat itu yang gelas khamar itu sudah di tangan, sudah mau diminum gini, tinggal minum saja, sudah diangkat, malah dibacakan kepada dia ayat khamar yang diharamkan tadi itu, yang Allah mengharamkan khamar melalui ayat yang tadi itu. Rijsun min amali syaitan. Ketika itu juga mereka, atau yang tadi tangan gelas sudah di tangannya, dia tidak jadi meminum khamar, karena sudah ada ayat yang ternyata mengharamkan secara mutlak. Ini tidak mudah. Untuk yang begitu itu memerlukan kekuatan iman. Maka hukum itu dibebankan kepada orang-orang yang beriman. Puasa itu kan hukum. Yang dipanggil siapa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Hukum itu tanpa iman kita tidak akan bisa melaksanakannya. Tanpa kekuatan iman, kalaupun dilaksanakan barangkali asal-asalan. Maka ada orang yang berpuasa, tapi kata Rasul, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Maka bertingkat-tingkatlah nanti pencapaian seseorang di dalam melaksanakan ibadah puasa, tergantung iman. Bahkan ada di antara orang yang sama sekali tidak lagi menghargai iman yang ada di dirinya, sampai dia sendiri meskipun muslim tapi dia tidak berpuasa. Ikhwati fillah, Umar bin Al-Khattab memiliki kisah-kisah yang sangat banyak tentu saja, yang hubungannya sama Al-Quranul Karim. Umar bin Al-Khattab mengajarkan kepada kita bahwa rahmat dan karunia Allah yang sesungguhnya adalah Al-Quran. Orang-orang mukmin yang diturunkan untuk mereka Al-Quranul Karim, sesungguhnya itulah karunia dan rahmat Allah yang sesungguhnya. Satu ketika dalam riwayat dikatakan bahwa anna Umar utiya bi ghanaim katsira minal mal. Dibawalah ke hadapan Umar itu ghanaim katsira minal mal. Itu ghanimah, harta yang diraih karena menang di dalam peperangan. Orang sering membahasakannya rampasan perang. Sebenarnya bukan rampasan itu, karena tidak dirampas. Kalau dirampas kan mencuri kan. Ini tidak. Bertanding, menang, dapat ganaim. Dibawa ke hadapan Umar, wal an'am, ada hewan-hewan hewan ternak juga, wal raqiq, wal mata, ada hamba sahaya. Dibawa ke hadapan Umar. Fawaqafa umaluhu ya'udunaha wa yuhsunaha. Pekerja-pekerja yang membawa tadi itu menghitung-hitung, dan capek mereka menghitung saking banyaknya harta itu. Lalu faqala ba'duhum, berkata sebahagian mereka kepada Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, hadza fadlullahi wa rahmatuh. Ini nih wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, adalah karunia Allah dan rahmat Allah. Faqala Umar, lalu apa kata Umar? Akhta'ta,
kamu salah. Yang harta yang banyak nih, bukan itu yang rahmat Allah. Bukan itu yang karunia Allah. Al-Quran huwa fadlullahi wa rahmatuh. Yang rahmat dan karunia Allah itu adalah Al-Quran. Lalu dibacalah sebuah ayat oleh Umar, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah. Dan itu yang dimaksud adalah Al-Quranul Karim, karena sebelumnya ayat bicara tentang Al-Quran. Ayat bicara tentang bahwa qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Ketika Allah bicara tentang muwasafatul Quran itu, barulah Allah katakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Maka dari ayat itu dipahami oleh Umar bin Al-Khattab, yang kamu kumpulkan ini bukan itu yang rahmat dan karunia Allah. Dengan Al-Quran lah falyafrahu, hendaklah mereka bergembira, huwa khairun mimma yajma'un. Al-Quran itu lebih baik mimma yajma'un, dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Al-Quran lebih baik dari semua harta yang mereka kumpulkan. Kenapa demikian? Karena harta, kalau seandainya salah-salah, bisa membuat kita sengsara di akhirat kelak. Tapi kalau dengan Al-Quranul Karim, akan bisa membuat kita bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Berapa banyak orang yang ketika ketemu dengan harta, imannya menjadi rusak. Maka kata Rasulullah SAW, saya tidak takut dengan keadaan miskin yang kalian alami itu. Yang saya takuti justru, yang saya khawatir justru ketika Allah membukakan pintu dunia untuk kalian. Maka kita ambil pelajaran. Ini nasihat sebenarnya dari Umar bin Al-Khattab. Kalau ingin bergembira, bergembiralah dengan Al-Quran. Kalau ingin kita menunjukkan kebahagiaan kita, tunjukkanlah kebahagiaan kita ketika kita bersama Al-Quranul Karim. Seandainya kita memiliki dunia banyak, tidak terhitung dunia di tangan kita, tapi kita jauh dari Al-Quranul Karim, itu sesungguhnya bukanlah sebagai sebuah kebaikan dan kemuliaan. Oleh karena itu, harta yang diberikan oleh Allah kepada seseorang itu tidak bisa dipastikan dan tidak bisa dijadikan tanda bahwa Allah mencintainya. Harta dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang, yang diberikan oleh Allah, itu bukanlah pertanda bahwa Allah mencintainya. Karena Allah juga bisa memberikan harta kepada orang yang paling durhaka. Siapa yang durhaka? Firaun, Qarun. Qarun itu kaya sekali. Hartanya tertimbun dulu, terbelah bumi ini, masuk dia sama hartanya. Sampai kita hari ini pun, kalau kita gali tanah di samping masjid nih, ketemu emas, apa kata kita? Harta Qarun. Apa sampai harta Qarun ke sini? Sebegitulah kayanya Qarun itu. Padahal entah harta Qarun tanda itu yang ditemukan itu. Tapi yang jelas itu dibahasakan oleh orang. Oleh karena itu, nggak usah bangga-bangga kali kalau diberi harta banyak oleh Allah. Bukan tanda Allah mencintainya. Tanda Allah mencintainya itu adalah ketika Allah membuka hatinya dekat dengan Al-Quran. Ketika dia berbahagia bersama Al-Quranul Karim. Ketika dia berbahagia dengan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quranul Karim. Itu sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap Umar bin Al-Khattab. Bahkan di sini dikatakan wa asyara bi isbihi ilal ghanaim. Wa asyara bi isbihi itu maksudnya kira-kira begini, udah buat sana gitulah kira-kira. Ini kan harta yang kata kalian tadi fadlullah wa rahmatuh, bukan ini, tapi yang
Fadl wa rahmah itu Al-Quran. Fa asara bi isbi'. Udah, buat sana, gitulah kata Umar. Sungguh tidak pernah masuk harta itu ke dalam hatinya Umar. Maka harta bagi orang-orang dahulu itu hanya sampai di tangan saja. Sampai di tangan saja. Harta kalau hanya sampai di tangan, gampang untuk dipindahkan kemana-mana. Tapi kalau harta sudah masuk ke dalam hati, sulit untuk kembali dikeluarkan. Karena dia sudah merusak hati. Ikhwati fillah, Umar bin Al-Khattab, kalau kemarin Abu Bakar disifati sebagai orang yang raqiqul qalbi, ternyata Umar bin Al-Khattab orang yang sebegitu keras dan tegasnya, tetapi beliau memiliki hati yang ternyata juga sangat lunak, sangat lembut ketika berhadapan dengan Al-Quranul Karim. Ada banyak riwayat yang menceritakan. Di sini disebutkan satu kisah ketika Umar bin Al-Khattab membaca surat Yusuf, qul innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya ashku bathi wa huzni, saya mengadukan permasalahan dan kesedihan saya ilallah. Berarti mengadukan permasalahan hanyalah kepada Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan ketika beliau juga membaca ayat fa iza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila sangkakala itu sudah ditiup, fadzalika yauma idzin yaumun asir, itu adalah hari yang memang sangat sulit. 'Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir itu tidaklah mudah. Diceritakan dalam satu riwayat, maka Umar menangis, dia pulang ke rumahnya dan lama tidak keluar karena menangis memikirkan apa yang ada pada kandungan ayat yang tadinya dibaca. Setelah sekian lama dia tidak keluar, lalu keluar, wa kana fi wajhi khattani aswadan min kathratil buka. Nampak di wajah Umar itu ada dua garis hitam sampai hitam matanya, min kathratil buka, karena banyaknya menangis. Itulah Umar Ibn Al-Khattab. Dalam riwayat yang lain tapi tidak disebutkan di sini, ketika Umar membaca ayat yang di awal surat At-Tur itu, jadi dibaca oleh Umar Ibn Al-Khattab, sama beliau baca inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Sesungguhnya azab Allah itu sungguh pasti dan nyata. Ma lahu min dafi', tak ada satu pun yang bisa menolaknya. Ketika ayat itu dibaca oleh Umar bin Al-Khattab, beliau masuk ke kamarnya, beliau menangis, bahkan dikatakan sampai 3 hari tidak keluar dari rumahnya, hanya karena memikirkan apa yang ada di dalam ayat tadi itu. Malahu min dafi', berarti tidak ada satupun yang akan bisa menolak azabnya Allah. Orang sekeliber Umar ibn Al-Khattab, orang salafal Umar ibn Al-Khattab, begitu takutnya dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah orang seperti kita lebih pantas untuk takut lagi? Umar dah dijamin masuk surga. Minal mubasyirina bil jannah. 10 sahabat yang di awal-awal masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Umar bukan as-sabiqun yang 10 tadi, tapi Umar masuk ke dalam orang yang dijamin untuk masuk surga. Sudah mendapatkan jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika membaca ayat-ayat azab, dan ini menjadi pelajaran bagi kita, ketika kita membaca ayat-ayat azab dalam Al-Quranul Karim, kita harus membawakan kepada diri kita, jangan-jangan kita yang akan diazab itu.
Ini penting sekali agar menggugah dan mengokohkan iman kita kepada Allah. Takut kita dengan nerakanya Allah itu, dan dengan cara itu kita bisa semakin taat kepada Allah. Tapi kalau tidak, ya kan kadang-kadang selera orang-orang kan rendah kan. Selera agama orang banyak yang rendah. Bahkan bicara neraka saja itu sambil ketawa-ketawa. Dai-dai pun menyampaikan masalah neraka sambil tertawa. Padahal yang diceritakan neraka. Dibuatlah kisah-kisah yang membuat orang jadi tertawa, padahal dia ingin menggambarkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau untuk bicara neraka aja seperti itu, bagaimana dan bicara surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dahulu, generasi salaf dulu, ketika bicara ayat neraka mereka menangis. Ketika membaca ayat surga mereka lebih menangis lagi. Kenapa demikian? Karena pantas enggak dia mendapatkan surga. Kalau sahabat ngomong pantas kasih dapat surga, lalu kita siapa? Ini yang harus kita bawa sebagai pelajaran dalam kehidupan kita. Mau surga mau neraka, yang ada di hati mereka rasa terharu dan mereka menangis. Maka ada kadang-kadang orang bertanya begini, Pak Ustadz katanya, kan kalau kita membaca ayat-ayat nerakanya Allah kita menangis, tapi boleh enggak saat sholat, saat membaca ayat-ayat surga kita tersenyum? Ada yang bertanya seperti itu. Jadi kalau yang dibaca ayat neraka kita nangis, sekarang membaca ayat surga tersenyum. Innalil muttaqina mafaza, senyum sedikit. Sekarang pertanyaannya, apa dasar Anda tersenyum baca itu? Sudah yakinkah Anda masuk ke dalam kata lil muttaqin? Maka sahabat dulu ketika ayat neraka mereka nangis, ketika membaca ayat surga mereka lebih menangis lagi, karena merasa jangan-jangan dia tidak pantas untuk mendapatkan janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu satu kata kunci sama dengan yang pada kehidupannya Abu Bakar As-Siddiq itu ada pada tadabbur ayatil Quran. Bagaimana orang-orang dahulu mengajarkan kita untuk senantiasa mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tadabbur itu hubungannya dengan hati. Tadabbur hubungannya bukan dengan akal pikiran. Karena ada namanya tafakkur, ada namanya tadabbur. Kan tafakkur itu kan yatafakkaruna fi khalqillah, mereka berfikir. Tafakkur itu hubungannya sama akal, tapi kalau tadabbur itu hubungannya sama hati. Maka Allah katakan, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, atau hati mereka ternyata sudah terkunci atau sudah tertutup. Nah, kalau ingin hati kita selalu hidup, hati kita selalu sehat, hati kita selalu bahagia, maka kuncinya adalah mengingat ayat-ayat Allah. Dan mengingat Allah itu diantaranya juga maknanya mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, saya ingin mengakhiri dengan karena lagi-lagi karena waktu kita tidak akan bisa untuk menyampaikan semuanya, tapi ada pesan yang menarik dari Umar bin Al-Khattab di bagian akhir dari bagian Umar itu. Apa kata Umar bin Al-Khattab? Alaikum bidzikrillah fa innahu shifa wa iyyakum wa dzikrun nas fa innahu da. Alaikum bidzikrillah, hendaklah kalian selalu mengingat Allah, fa innahu shifa, karena itu adalah obat. Wa iyyakum wa dzikrun nas, dan jangan sekali-kali mengingat manusia,
fa innahu da, karena sesungguhnya itu adalah penyakit. Jadi kalau kita mengingat Allah itu menjadi obat. Apa mengingat Allah itu? Mengingat ayat-ayat Allah, mengingat nerakanya Allah, lalu kita berharap untuk tidak masuk ke dalamnya, maka kita mentaatinya. Mengingat janji-janji Allah, janji-janji baik Allah, untuk kemudian kita semakin taat. Itu semua bagian dari zikrullah. Fa innahu syifa, sesungguhnya itu adalah obat. Wa iyyakum wa zikrun nas, dan jangan sekali-kali mengingat manusia. Mengingat manusia itu bisa menjadi penyakit bagi kita. Kalau kita mengingat-ingat kesalahan orang, bisa menjadi penyakit bagi kita. Mengingat-ingat kebaikan orang, jangan-jangan itu juga menjadi penyakit bagi kita. Karena kita sudah menyandarkan kebaikan itu kepada dia, bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kesalahan orang tidak perlu untuk diingat-ingat terus, itu akan bisa memunculkan dendam. Sementara kalau kebaikan orang yang ada bagi kita, sesungguhnya yang harus kita ingat itu adalah Allah yang telah menggerakkan orang itu untuk berbuat baik, bukan semata-mata kebaikan itu datang dari orang itu semata, tapi sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita bahas, yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga sosok Umar bin Al-Khattab yang kita pahami malam ini bisa menjadi tauladan bagi kita, dan bisa menambah semangat kita untuk semakin dekat dengan Al-Quranul Karim, untuk kemudian itu semua bisa menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati yang ada pada kita. Semoga kita semua selalu taat dan istiqamah di atas jalan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.